Oke, selamat datang teman-teman semuanya, Sobat After Rest. Balik lagi di Sadrina Evonelia dan juga ada Algi Tama di sini. Tapi sebelumnya gue mau ngajak teman-teman Sobat After Rest untuk subscribe dulu channel Sadrina Evonelia untuk mendapatkan informasi seputar MotoGP gitu ya. Nah, lanjut pertama ya, informasi pertama atau topik pertama yang kita akan bahas sebenarnya nih, ini kan menjelang finale MotoGP ya, seri MotoGP 2024 di mana yang akan berlangsung di Barcelona atau di Catalonia gitu ya. Nah, sebenarnya informasi tambahannya seperti apa? Apakah persiapan dari para pembalap khususnya Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin seperti apa? Nah, tadi gue sempat lihat nih, kalau Jorge Martin itu dia lagi latihan nih motocross gitu ya. Sementara kalau Pecco Bagnaia dia sempat ngerayain ulang tahun istrinya si Domi. Nah, informasi apa menjelang MotoGP Barcelona ini kalau dari Albi? Oke Drin, dan juga teman-teman yang lagi nonton nih, ini udah sepekan lagi ya kita menuju ke season finale yang akhirnya juga sudah diputuskan nih sama Dorna Sport ya, akan dilangsungkan di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Nah, soal persiapan, emang kalau kita coba riset-riset nih ya dari beberapa media ataupun dari beberapa orang-orang yang mungkin berada di lingkungan Dorna Sport dan juga MotoGP, memang nggak banyak update soal keseharian ataupun hal yang lagi dilakukan sama para pembalap. Tapi kita bisa mantau kan, Rin, dari sosial medianya para pembalap yang saat ini lagi masa persiapan ataupun lagi istirahat dulu lah. Walaupun sebenarnya bisa dibilang istirahat, tapi mereka sebenarnya lagi deg-degan atau lagi mempersiapkan diri dan juga mental buat menghadapi season finale. Nah, benar kata Sadrina tadi, Jorge Martin ini buat hari ini aja nih udah kelihatan dia posting lagi latihan motocross ya sama David Jimenez, pembalap motocross MX1 dari Spanyol, yang tentu memang motocross ini biasanya dijadiin salah satu sarana untuk latihan para pembalap MotoGP untuk bisa melakukan endurance atau ketahanan tubuh ataupun cara menikung, pengereman dan lain-lain. Nah, ini hal positif nih yang dilakuin sama Jorge Martin khususnya dalam mempersiapkan season finale. Mungkin ada beberapa taktik ataupun strategi yang lagi dikejar sama Jorge Martin dalam sepekan lagi untuk menuju ke season finale, karena sisa hari Minggu, lalu juga Senin, Selasa, Rabu, itu mereka biasanya besok udah mulai kayak kerja lagi, kayak meeting, nyiapin strategi segala macem. Kamis udah mulai persiapan setting-setting motor, dan Jumat mereka udah mulai turun ke sirkuit. Nah, soal Pecco Bagnaia sendiri memang ini kelihatannya lagi kurang banyak update ya. Jadi ngingetin gue sama momen pada saat tahun 2022 lalu saat Fabio Quartararo dan juga Pecco Bagnaia ini lagi jadi pesaing utama untuk melakukan perebutan gelar juara, di mana di situ Fabio Quartararo sempat matiin akun sosmednya supaya mereka ataupun dia secara pribadi nggak mendengarkan ataupun membaca banyak komentar-komentar daripada netizen ataupun pendukungnya soal season finale di tahun 2022. Mungkin Pecco ini emang karakternya lebih kepada menenangkan diri atau lagi nyiapin strategi khusus juga sama kayak Jorge Martin, tapi tentunya pendekatannya yang berbeda. Kalau Jorge Martin kan emang untuk bisa meraih kemenangannya nanti, bisa mengunci gelar juara dunia tuh bisa dibilang cukup mudah gitu ya. Secara matematis hanya tinggal finish di posisi pertama sprint race saja, dengan posisi Pecco Bagnaia di posisi P3 dia udah bisa langsung mengunci gelar juara dunianya gitu. Nah, kalau misalnya Pecco Bagnaia juara 1 di sprint race, lalu si Jorge Martin nempel di posisi kedua, walaupun masih ketunda untuk mendeklarasikan gelar juaranya nanti, tapi di main race-nya juga masih tergolong mudah buat Jorge Martin, yang penting nggak buat kesalahan. Tapi kalau Pecco nggak cukup hanya menang di sprint race ataupun di main race saja, tapi juga harus ada banyak kemungkinan ataupun faktor-faktor lain yang mendukung supaya Pecco Bagnaia ini mendapatkan gelar juara dunianya. Nah, jadi mungkin ada hal-hal tersendiri yang lagi disiapin, apakah dia lagi pendekatan sama beberapa rider yang memang dia sebut sebelumnya untuk bisa membantu dalam posisinya meraih gelar juara dunia. Kira-kira gitu sih, Drin. Kalau yang gue dapat informasi dan juga persiapan para pembalapnya. Oke, kalau dari kemarin kan memang kenapa akhirnya MotoGP pindah ke Barcelona gitu ya untuk yang finale, karena kalau Valencia waktu kemarin kita tahu dia lagi kena bencana banjir bandang gitu. Nah, untuk di Barcelona sendiri kemarin baru update-nya dia sempat banjir tuh bandaranya kan
Tapi mudah-mudahan kedepannya selama seminggu ke depan itu cuaca aman-aman aja dan juga nggak banjir gitu ya, supaya perhelatan MotoGP finalnya masih tetap bisa dilangsungkan. Nah, kalau Albi tadi kalau nggak salah lihat apa namanya cuaca atau prediksi cuacanya seperti apa, Bi? Iya, nah kebetulan tadi gue juga sempat riset-risetin soal kondisi ataupun prediksi cuaca Spanyol secara umum dan juga kawasan di Barcelona ataupun Catalunya secara general gitu ya dalam sepekan ke depan ini. Memang ada beberapa hari yang akan terlihat itu cerah berawan, tapi mendekati ke weekend mulai dari hari Sabtu ataupun Minggu ini potensi hujannya malah meningkat gitu. Walaupun intensitas hujan yang terjadi di sana diprediksi hanya sekitar 25 sampai dengan 30% di pagi sampai dengan siang hari. Ini menurut BMKG dari Spanyol sendiri gitu ya. Nah, ada potensi hujan di antara jam 9 pagi sampai jam 1 siang untuk hari Sabtu ataupun hari Minggu sebesar 30% dengan intensitas ringan sampai sedang. Itu artinya kalaupun turun hujan, intensitasnya nggak akan lebat dan kalau misalnya ringan ataupun sedang ya balapan masih bisa dijalankan gitulah. Nah, tapi karena persentasenya hanya sekitar 30% aja, kemungkinan turun hujannya pun jadi bisa dikatakan kecil gitu. Dalam arti bisa jadi hujan, bisa jadi enggak, bisa jadi karena angin yang bertiup agak kenceng jadinya awan hujan itu bisa kebawa ke wilayah lain yang bikin balapan bisa dijalankan dalam kondisi kering walaupun cuacanya cloudy gitu atau berawan. Ya kita doain supaya cuacanya tetap berjalan sesuai dengan harapan para pembalap, di mana para pembalap ini kan kalau mau nge-push bener-bener mental mereka, skill mereka, speed mereka, kan harus lintasan yang kering ataupun dry kayak gitu ya. Semoga kita bisa dipertontonkan lagi aksi-aksi menarik, khususnya di season finale ini, di mana kita nggak cuma ngelihat perebutan gelar juara dunia aja kan, Rin, antara Pecco dan juga Jorge Martin, tapi juga ada perebutan gelar juara ketiga antara Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini, yang tentu juga masing-masing memerlukan situasi-situasi, termasuk salah satunya cuaca, supaya bisa lebih kondusif dan juga bisa lebih seru. Kira-kira gitu sih, Rin. Ya, kita berharap yang terbaik aja lah ya. Kan tadi kan Alwi juga udah bilang ya, kalau misalkan oke lah, perebutan juara dunia MotoGP 2024 antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin, di atas kertas Jorge Martin berpeluang besar gitu ya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apakah akan ada tim order seperti itu dari misalnya Ducati dan lain-lain, apakah memang kalau kita lihat kan semua hampir pembalap Italia atau pembalap Ducati itu Italia gitu ya, kayak misalkan Fabio Di Gia, Marco Bezzecchi, kemudian ini Bastian ini juga Pecco Bagnaia gitu. Apakah ada hubungannya juga nih antara satu negara gitu yang akan tim order juga ke satu negara yang sama gitu ya, kayak Pecco Bagnaia gitu. Terus udah gitu Marc Marquez yang orang Spanyol, apakah juga akan mendukung Jorge Martin gitu yang orang Spanyol juga. Nah, kalau waktu kemarin sebenarnya kan si Enea Bastian ini juga Marc Marquez itu udah bilang kan, ketika ditanya apakah ada arahan, ada instruksi dari Ducati, apakah ada tim order apa enggak. Nah, mereka menyebut memang belak-belakan nggak ada sama sekali tuh suruhan dari Ducati untuk tim order gitu, karena ya mereka juga harus fokus ke diri mereka sendiri. Kayak Enea Bastian ini, dia juga mau ngerebut posisinya Marc Marquez di posisi ketiga gitu. Nah, tadi yang gue baca pun dari bos Ducati gitu ya, memang Tardozzi itu mengatakan tidak ada instruksi tim order, tapi si Tardozzi ini mengancam gitu ya, terutama ke Enea Bastian ini dan juga Marc Marquez, jangan bertindak bodoh gitu ya. Bertindak bodohnya mungkin yang persepsi gue adalah kayak misalkan akan menyeret Bagnaia ke crash gitu ya, atau seperti apa. Nanti kalau menurut Albi yang tadi ya, kayak misalkan apakah ada hubungannya satu negara akan mendukung pembalapnya satu negara gitu ya, dan pendapatnya Tardozzi itu menurut Albi kayak gimana? Oke, yang namanya tim order, benar kata Sadria tadi, gue juga baca tuh pernyataan dari manajernya Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, kalau nggak ada tim order yang mereka keluarkan, baik itu secara statement kepada media ataupun kepada masing-masing rider yang memang pakai motor Ducati ya, mulai dari Ducati Lenovo sendiri, lalu juga ada Prima Pramac Racing,
Pertamina Enduro VR46 sampai Gresini Racing. Tapi kalau yang udah kita melihat track recordnya Ducati gitu ya, kayak di tahun 2017 pada saat balapan di San Marino, kalau nggak salah pada saat itu kan Andrea Dovizioso tuh lagi teammate sama Jorge Lorenzo, dan posisinya Andrea Dovizioso tuh lagi lebih unggul sebenarnya daripada Jorge Lorenzo. Nah, pada saat di balapan itu, ingat nggak ada momen pitboardnya si Jorge Lorenzo tuh dikasih tulisan Mapping Aid. Nah, Mapping Aid ini terindikasi adalah sebuah team order yang diberikan oleh Ducati untuk Jorge Lorenzo supaya memberikan Andrea Dovizioso jalan. Jadi pada saat itu posisinya Jorge Lorenzo lagi ada di depannya Andrea Dovizioso, tiba-tiba karena ada Mapping Aid dari pitboard yang dikasih ke Jorge Lorenzo, maka Jorge Lorenzo langsung menepikan motornya dan ngasih jalan ke Andrea Dovizioso buat nyusul. Nah, itu salah satu bentuk tim order yang memang dilakukan oleh Ducati kepada timnya. Nah, terus juga di tahun 2022 pada saat Pecco Bagnaia ini juga jadi pesaing utama untuk melakukan perebutan gelar juara dunia di tahun 2022 tersebut bersama dengan Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro. Pada saat itu posisinya Pecco tuh lagi secara klasemen lagi posisi ketiga, tapi gapnya dengan Alex Espargaro yang ada di atasnya dan juga dengan Fabio Quartararo tuh nggak begitu jauh gitu. Jadi tiba-tiba pas di race tersebut Pecco sama si Enea Bastian ini yang pada saat itu masih di Gresini Racing tuh lagi susul-susulan. Secara skill atau secara keberanian pada saat itu Enea Bastian ini lagi unggul banget dibandingin Pecco Bagnaia gitu. Agresif lah pokoknya susul-susulan. Nah, tapi tiba-tiba kan di pitboardnya Enea Bastian ini tuh gue nggak inget kalimatnya apa, tapi setelah itu Enea Bastian ini langsung kayak mengontrol gerakan ataupun manuvernya pada saat lagi dogfight sama Pecco Bagnaia yang lagi di posisi depan, sehingga dia ngejaga gapnya di posisi kedua aja, dan bahkan jarak finishnya tuh sekitar 0,014 detik, yang mana itu gap finish yang benar-benar rapat banget, kurang dari 1 detik mereka berdua finish, yang terindikasi ini adalah salah satu tim order supaya Enea Bastian ini tidak bersikap gegabah, jangan sampai mengganggu Pecco yang lagi ngejar gap point dengan Alex Espargaro dan juga Fabio Quartararo, dan hasilnya adalah Enea Bastian ini dijanjikan untuk masuk ke Ducati Lenovo di tahun berikutnya, dan itu ternyata terjadi gitu. Nah, bukan hal yang nggak mungkin juga, Drin. Gue memprediksi bahwa akan ada tim order, mungkin tidak secara gamblang dilakukan, lo harus gini, lo harus gitu, tapi lebih kepada wejangan-wejangan. Bener tadi kata Sadrina yang disampaikan sama Davide Tardozzi buat ke Marquez sama ke Enea Bastian ini, buat jangan gegabah. Apalagi ini udah sisa satu race lagi, di mana nih perebutannya antara Pecco dan juga Jorge Martin. Jangan sampai perjuangan mereka untuk memperebutkan gelar juara dunia, gelar juara ketiga ini jadi mengganggu perebutan gelar juara yang lagi dilakukan sama Pecco dan juga Jorge Martin gitu. Jadi benar-benar supaya mereka itu push to the limit, tapi tetap memperhatikan aspek-aspek yang mungkin tidak akan merugikan rekan mereka yang lagi berjuang untuk meraih puncak yang lebih tinggi gitu, yaitu antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia sendiri. Nah, soal tim order ini memang dari Ducati sendiri kan memang tidak ada yang begitu eksplisit disampaikan gitu ya kan, tapi secara personal Pecco Bagnaia sendiri udah pernah bilang pada saat setelah race di Sepang kemarin, khususnya ditambahin lagi kalau dia udah mulai butuh bantuan karena nggak ada cara lain selain dia bisa punya jarak finish yang jauh dari Jorge Martin. Karena bagi Pecco untuk menang aja di sprint race dan juga di main race itu nggak cukup buat nanti di season finale. Harus ada gap yang begitu jauh. Kayak misalnya Pecco juara 1, harapannya Martin itu terlempar di posisi ke-7 lah minimal. Minimal ke-7 ataupun lebih buruk dari itu posisi Pecco bisa mengimbangi daripada Jorge Martin supaya mereka bisa semakin ketat kayak gitu. Nah, Pecco juga bilang kan ke Enea Bastian ini kalau butuh bantuan dia untuk jaga pace-nya sedepan mungkin supaya bisa ngawal si Jorge Martin tidak merasuk ke depan. Dia juga minta tolong sama Marc Marquez untuk melakukan hal yang sama seperti Enea Bastian ini gitu. Tapi Enea Bastian ini juga karena lagi berkompetisi dengan Marc Marquez untuk memperebutkan gelar juara ketiga, dia malah balikin ke Pecco Bagnaia. Oke, gue bakalan bantu lu, asal lu bantuin gue juga buat meraih juara dunia ketiga
karena gue lagi berhadapan sama Mark Marquez. Tentu hal ini bakalan bikin Pecco Bagnaia bimbang gitu. Ini gimana ya? Gue butuh bantuan lo berdua, butuh bantuan Mark Marquez, butuh bantuan Enea Bastianini, tapi Enea Bastianini juga butuh bantuan gue buat jaga pace ataupun seoptimal mungkin bikin Enea Bastianini di depannya Marc Marquez lah, intinya kayak gitu. Nah itu juga jadi dilematis bagi Pecco Bagnaia, apalagi Marc Marquez tahun depan akan satu pedok ataupun satu garasi sama Pecco Bagnaia karena sama-sama di Lenovo Ducati. Nah ini yang akan bikin Pecco itu harus benar-benar mengatur strategi, khususnya di satu pekan sebelum balapan ini dimulai, apakah dia berkomunikasi dengan Marc Marquez, berkomunikasi sama Enea Bastianini untuk mengkonsolidasikan ini semua supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi emang kalau misalnya di atas kertas ataupun secara matematis, Pecco Bagnaia itu benar-benar sulit banget buat meraih gelar juara dunia di tahun 2024 ini kalau bukan karena ada faktor-faktor yang memang bisa membantu dia gitu. Nggak cuma cukup menang aja, tapi juga harus ada keberuntungan-keberuntungan lain. Beda sama situasi yang lagi dijalani sama Jorge Martin. Gitu sih, Drin. Nah, kira-kira yang gue analisa soal team order ini kurang lebih kayak gitu. Jadi, team order adalah sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi, tapi apakah akan dipublish secara langsung atau hanya akan dilakukan secara personal seperti yang Pecco katakan untuk minta bantuan kepada Enea Bastianini atau Marc Marquez? Ya, kita tinggal lihat aja. Tapi gue percaya team order itu akan tetap berlaku, tapi ya diem-diem gitu, nggak dipublikasiin. Gitu sih, Drin. Ya, berarti memang tidak ada arahan khusus dari Ducati, tapi ini istilahnya kayak sukarela aja gitu ya, bagaimana rasa solidaritas sesama anak bangsa gitu ya, misalkan kayak Itali sesama Itali, kemudian Spanyol dengan Spanyol. Tapi ya gue berharap juga mungkin berpikir bahwa profesionalitas para pembalap juga tetap dikedepankan, karena waktu kemarin Marc Marquez dan juga Enea Bastianini aja gue udah bilang gue juga nggak bakalan mau bantuin gitu, karena gue juga harus memikirkan diri sendiri ketika si Enea Bastianini juga ingin meraih posisi ketiga dan juga Marc Marquez juga ingin meraih titel ketiga gitu. Dan menurut Marc Marquez dua-duanya udah cerdas gitu, dua-duanya cerdas, kemudian juga punya performa yang cukup baik. Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia sampai akhirnya mereka bisa berebut untuk juara dunia. Dan menurut Marc Marquez itu juga nggak perlu ada bantuan lagi sih, katanya Marc Marquez kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Marc Marquez, Casey Stoner gitu ya, baru-baru ini gitu ngomong kalau misalkan menurut dia Cenayang nih, Stoner itu bilang kalau misalkan kemungkinan Marc Marquez itu akan bisa meraih juara dunia di tahun 2025 gitu, dengan yakin nih Casey Stoner, padahal ini masih jauh ya untuk 2025, meskipun kata Casey Stoner, kenapa akhirnya dia bisa mengucapkan Marc Marquez yang akan menjadi juara dunia di tahun 2025, karena satu katanya. Pertama, Marc Marquez bakal dibekali GP25 yang sama dengan Pecco Bagnaia gitu, karena melihat performanya Marc Marquez menggunakan GP23 yang sekarang aja itu bisa istilahnya hampir menyamai Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin dengan paket di GP24, itu menurut si Casey Stoner ya dia akan lebih mudah akan beradaptasi dengan GP25 gitu di tahun 2025 nanti menurut Casey Stoner nih ya. Terus udah gitu juga ada pendapat dari si Jorge Lorenzo, dia juga sempat ngomongin si Marc Marquez gitu ya. Karena dia bilang selama di tahun 2024 ini ketika si Marc Marquez menggunakan Gresini di Ducati, ini ada menurut Jorge Lorenzo ada perbedaan dari Marc Marquez ini dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau si Lorenzo bilang efek dari kecelakaan di Jerez di tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu masih terasa di Marc Marquez-nya. Karena apa? Jorge Lorenzo melihat secara performanya Marc Marquez di tahun 2024 ini, ketika ada tikungan ke kanan gitu ya, terus kemudian juga ada tikungan yang harus mengharuskan si Marc Marquez itu butuh untuk ngerem yang cukup kuat. Ini ternyata ada kelemahan tersendiri gitu dari Marc Marquez di tikungan ke kanan maupun dari lead angle-nya Marc Marquez di tikungan ke kanan. Karena kan cederanya Marc Marquez itu di bahu kanan gitu ya. Dan itu yang membuat si Jorge Lorenzo mengatakan kalau Marc Marquez ini di tahun 2024 berbeda daripada sebelumnya, di mana
di tahun 2024 ini Marc Marquez tidak terlalu mencari limitnya gitu ya. Kalau waktu di tahun lalu kita tahu di Honda dia jungkir balik mulu gitu di sesi kualifikasi, di sesi praktis gitu. Bahkan di apa namanya di race juga dia crash terus gitu kan Marc Marquez. Nah, untuk sekarang Jorge Lorenzo melihatnya si Marc Marquez ini dia lebih mengerem untuk tidak terlalu apa namanya mengejar limit, sampai akhirnya dia berpikir kalau misalkan gue crash lagi, gue akan cedera lagi dan bahkan akan membahayakan performanya dia di tahun 2024 ini gitu. Itu menurut Jorge Lorenzo. Terus kemudian juga informasinya terkait dengan Marc Marquez sendiri nih Bi. Marc Marquez sendiri dengan pertarungan dari Marc Marquez dengan Enea Bastian ini untuk merebut juara ketiga gitu ya. Si Marc Marquez ini nampaknya nothing tulus gitu ya, nggak ada beban, dia relax-relax aja. Karena apa? Karena menurut dia di tahun 2024 ini udah membuat dirinya tersenyum gitu ya. Istilahnya performanya dia, targetnya dia udah tercapai. Dan menurut dia, performanya dia di Marc Marquez ini di tahun 2024 bersama dengan Gresini, Ducati, itu udah melebihi rasanya gitu ya, melebihi dari juara dunia gitu menurut si Marc Marquez. Dan memang targetnya Marc Marquez ketika ditanya waktu dulu apakah memang punya plan untuk ke Ducati gitu. Memang si Marc Marquez ini dari awal ke Gresini ada misi tersendiri gitu. Dia bilang dia masuk ke Gresini karena memang plannya dia pengen masuk ke Ducati, khususnya Ducati Lenovo yang merupakan motor yang paling kuat saat ini. Gitu Bi, kalau menurut dari Casey Stoner, Jorge Lorenzo dan juga Marc Marquez sendiri. Nah, kalau misalkan Albi melihat dari pertarungan Enea Bastian ini dan juga Marc Marquez gitu ya. Kan tadi Marc Marquez juga udah declare kalau dia relax aja gitu. Kalau Albi melihatnya gimana? Oke, gue akan menanggapi dulu dari masing-masing pernyataan para pembalap tersebut, mulai dari Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan juga dari Marc Marquez sendiri. Gue sependapat sama Casey Stoner khususnya, kalau tahun 2025 ini akan jadi salah satu tahun yang bikin Marc Marquez lebih bersinar lagi atau kembali bersinar gitu ya, setelah dia terpuruk di Repsol Honda beberapa tahun yang lalu, terus kemudian masuk ke Gresini Racing dan dia bisa nunjukin kalau dia ternyata masih punya talenta dan juga dia masih bisa seatraktif itu gitu, Drin. Nah, ketika Casey Stoner yang merupakan juara dunia MotoGP di tahun 2007 pada saat itu pakai Ducati, lalu juga di 2011 itu pakai Honda, tentu punya beberapa perspektif tentang kedua tim yang memang pernah disinggahi oleh Casey Stoner yang kini akhirnya juga dirasakan oleh Marc Marquez. Nah, ketika Casey Stoner ini bilang Marc Marquez ini akan jadi ataupun berpotensi jadi juara dunia di tahun 2025, gue sangat setuju. Pertama, kenapa nih, Rin? Karena Marc Marquez di tahun 2024 ketika dia baru pindah dari Honda ke Ducati, dia langsung bisa adaptasi, itu satu. Dan ketika dia sudah bisa adaptasi, dia pakai motor, kita ketahui dia pakai motor GP23 yang setahun lebih lama dibandingin motor yang sekarang lagi memperebutkan gelar juara dunia, yaitu GP24 yang dipakai sama Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Tapi dengan motor GP23 ini dia sekarang bisa bertarung untuk memperebutkan gelar juara ketiga gitu. Bisa dibayangin, padahal masih ada Franco Morbidelli yang pakai GP24, lalu juga ada Enea Bastian yang pakai GP24. Sekarang secara klasemen walaupun selisihnya cuma 1 poin, ini berada di belakangnya Marc Marquez. Itu artinya apa? Itu artinya Marc Marquez benar-benar nunjukin talenta dan juga performa terbaiknya dia. Ditambah, ini adalah motor terbaik di tahun ataupun di generasi MotoGP yang sebentar lagi akan berubah ke era 850cc di tahun 2027. Nah, sampai tahun 2026 bisa dipastiin sih, kalau gue ngeliat kalau Ducati ini bakal jadi motor yang paling superior sejauh ini, dan mungkin kalau buat disusul agak sulit ya. Paling yang mendekati ada KTM, lalu juga ada Aprilia. Kalau motor-motor Jepang ya kita berdoa aja dulu kayak gitu. Nah, apalagi di tahun 2025 besok Marc Marquez bakalan pakai GP25. Gue udah nggak sabar sih sebenarnya menantikan Marc Marquez ini nanti melakukan sesi tes pramusim. Biasanya kan setelah balapan terakhir beberapa minggu ataupun beberapa hari kemudian tuh langsung melakukan tes gitu kan. Kayak dulu kan di Valencia mereka langsung melakukan tes. Nah, tapi mungkin sekarang tesnya bisa aja di Barcelona atau dipindahin ke tempat lain seperti ke Mugello ataupun ke San Marino. Ini masih belum tahu gitu kan.
Tapi gue udah nggak sabar. Nah, melihat dia begitu confidence, begitu nyaman juga menggunakan GP23 saat ini, bukan hal yang nggak mungkin. Dia juga akan merasakan hal yang sama dan justru lebih lebih confidence lagi ketika naik GP25. Nah, di saat ini orang yang udah nyobain GP25 itu kan baru 2 orang, Pecco Bagnaia sama Michel Pirro. Pecco Bagnaia tuh tone-nya positif banget, udah nggak sabar dia naik GP25. Frame-nya baru, lebih rigid, udah gitu juga mesinnya juga performanya lebih sesuai sama karakternya Pecco. Nah, Pecco sama Marc Marquez untuk soal push motornya juga nggak beda jauh. Jadi gue bisa mastiin Marc Marquez akan punya feeling yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pecco Bagnaia pada saat uji coba GP25. Nah, ditambah juga Marc Marquez, walaupun dia sekarang usianya bisa dibilang sebagai salah satu pembalap yang udah senior, tapi gue masih merasakan bahwa saat ini Marc Marquez adalah pembalap paling bertalenta, paling spektakuler. Ini gue bukan muji bukan karena gue lagi tapi emang karena gue ngelihat hal itu masih ada di Marc Marquez gitu, karena Marc Marquez 8 kali juara dunia dan selalu atraktif pada saat tahun-tahun dia di awal masuk Repsol Honda, dan gue seakan kembali melihat Marc Marquez comeback gitu loh. Oh, Marc Marquez masih ada, Marc Marquez masih menunjukkan kualitasnya, dan dia bisa dibilang ya nomor 1. Kalau dulu kita punya Valentino Rossi, di belakangnya lagi punya Max Biaggi, di belakangnya lagi punya Mick Doohan. Sekarang tuh eranya Marc Marquez. Sampai nanti Marc Marquez pensiun, gue melihat startnya di MotoGP masih Marc Marquez, walaupun saat ini ada Pecco Bagnaia yang gelar juara dunia 2 kali, lalu juga ada Fabio Quartararo, ada Juan Mir, tapi Marc Marquez tetap mega bintangnya gitu. Jadi gue sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Casey Stoner. Nah, soal apa yang disampaikan sama Jorge Lorenzo, soal dia ada perubahan segala macam dan dia tidak terlalu banyak push limit, nih gue ada kesetujuan dan ketidaksetujuan gitu. Ketidaksetujuannya adalah dengan pendapat Jorge Lorenzo yang bilang Marc Marquez sekarang lebih hati-hati, lebih apa segala macam. Gue melihat kehati-hatian yang dilakukan oleh Marc Marquez itu bukan karena dia takut ataupun nahan rasa sakit ya, tapi lebih kepada dia lebih dewasa dalam berkendara atau dalam melakukan race gitu, lebih bijak dan tetap maksimum kok. Kayak buktinya dia di tahun 2024 ini dengan motor GP23 yang usianya setahun lebih tua daripada motor GP24, dia masih berkompetisi secara kompetitif. Dia berapa kali podium, 3 kali juara 1, dan juga dia tetap push to the limit. Dia tetap berapa kali jatuh, crash, dan juga nahan motornya, nyari line angle yang enak, dan dia juga bisa menjadi satu-satunya pembalap dengan GP23 dari total 4 pengguna GP23 lainnya yang terdepan gitu. Bayangin orang-orang yang sebelumnya kayak Marco Bezzecchi udah pernah pakai GP22, lalu juga sekarang pakai GP23, itu artinya kan udah 2 tahun pakai Desmosedici yang berkembang, tapi tidak seadaptif seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez gitu. Jadi gue merasa Marc Marquez lebih hati-hati itu karena dia lebih bijak sih sekarang. Karena menurut gue ada masa lalu dia pada saat masih di Repsol Honda, dia udah begitu trauma apa segala macem, dan itu bukannya menahan dia untuk gue lebih pelan aja bawanya apa segala macam gitu, tapi lebih kepada gue harus jaga performa gue karena gue masih punya misi ke depan untuk pakai motor yang lebih bagus dengan tim yang lebih bagus. Karena ketika dia nantinya pindah ke Ducati Lenovo, dia akan punya sumber daya yang banyak, dia mau apa aja pasti dikasih. Beda statusnya dengan yang saat ini dia lagi alami di Gresini. Ketika kemarin motornya kebakar di Mandalika, dia langsung pusing kan, karena ini biayanya mahal gitu. Sedangkan tim independen tuh nggak punya biaya sebesar itu untuk memperbaiki motor kayak gini-gini. Nah, hal-hal kayak gitu nggak akan lagi dirasain sama Marc Marquez ketika nantinya dia pindah ke tim pabrikan. Karena memang sejak awal bener yang tadi Sadrina sampein, Marc Marquez tuh bilang kalau tujuan utamanya adalah pindah ke Ducati Lenovo tuh bukan hanya dapat motor bagus, tapi juga dapat sumber daya yang begitu besar sehingga ketika dia butuh sesuatu itu bakal langsung direalisasikan. Nah, ada lagi perubahan yang dilakukan ataupun dirasakan sama Marc Marquez ketika dia dulu 2013 sampai 2019 lah, sebelum badai cedera itu datang ke Marc Marquez sendiri, dia merasakan bahwa menjadi seorang yang menang ataupun terus-menerus dapat podium 1 adalah hal yang normal. Ketika tidak dapat podium 1 adalah hal yang tidak normal. Tapi setelah dia mengalami badai cedera, motor yang tidak kompetitif segala macam, dan akhirnya dia pindah ke Ducati, dia merasakan sesuatu yang baru. Oh, ternyata
berada di posisi tengah-tengah dan berjuang ke depan itu adalah hal yang normal. Ketika bisa masuk podium ataupun juara pertama itu adalah hal yang spesial. Nah, di situ dia belajar bahwa ada perjuangan yang harus dia lakukan, sehingga ketika nantinya dia pindah ke Ducati Lenovo yang lebih besar, itu tujuan-tujuan yang sedang dia hadapi selama beberapa tahun terakhir ini akhirnya bisa terrealisasi dan dia bisa kembali comeback untuk menjadi mega bintang yang sesungguhnya. Kira-kira gitu sih Rin, yang gue pandangin ya. Oke Bi, jadi memang ada sisi baiknya ya, hikmahnya gitu ya, ketika si Marc Marquez ini sempat cedera dulu gitu, sampai akhirnya dia merasa memang ada perubahan ketika di tahun sebelumnya, di tahun dia bersama Honda dan juga Ducati gitu. Nah Bi, informasinya lebih lanjut lagi, ini ada Jorge Martin gitu ya, yang sempat ditanyain juga sama jurnalis, ditanya apakah dia akan menyesal gitu ya pindah ke Aprilia nanti di tahun 2025, sementara dia akan kehilangan motor yang dibilang adalah motor terbaik dan terkuat saat ini gitu. Dan Jorge Martin bilang tidak ada penyesalan dan tidak ada yang harus disesali menurut dia, karena dia akan memikirkan hal itu setelah di GP Barcelona gitu ya, di terakhir apakah dia akan mendapatkan juara dunia 2024 atau enggak. Baru kemudian dia akan berpikir nanti gimana ke depannya deh di Aprilia gitu, katanya Jorge Martin. Sementara itu kan kalau misalkan nantinya Jorge Martin kalau misalkan dia dapat gelar juara dunia 2024, dia akan ngebawa nomor 1 ini ke Aprilia gitu. Dan ternyata di sini juga ada feedback dari Tardozzi gitu ya. Tardozzi bilang Ducati oke-oke aja kalau misalkan nomor 1 itu akan dibawa sama Martin ke Aprilia. Tapi menurut dari Tardozzi, Ducati juga nggak akan rugi-rugi amat. Karena apa? Karena si Jorge Martin kalau misalkan jadi juara dunia, ya oke, orangnya juaranya buat Ducati kan? Iya betul. Jadi orangnya nggak apa-apa Jorge Martin gitu. Tapi kan kejuaraan itu motornya pakai apa? Motornya pakai Ducati gitu nih kalau katanya Tardozzi gitu. Nah, Albi, kalau misalkan ke depannya potensi dari hitung-hitungan Jorge Martin seperti apa juga update-nya gitu ya, Bi. Terus udah gitu kira-kira bakal seperti apa di tahun 2025 gitu ya. Apakah Aprilia ini mungkin akan lebih kompetitif gitu dibandingkan dengan KTM dan juga Ducati. Mungkin kalau Ducati gue masih oke lah, masih Ducati yang akan melesat gitu di tahun 2025. Oke, nah terkait bagaimana Jorge Martin ketika nantinya bergabung dengan Aprilia Racing di 2025, ya gue sebenarnya berharap banget Aprilia bisa semakin kompetitif gitu ya. Nah, walaupun Jorge Martin sebenarnya bilang juga Din, kalau kepindahannya dia ke Aprilia itu tidak disesali sama sekali, dan benar kata tadi Sadrina bilang kalau dia pengen fokus dulu sampai balapan akhir, baru nantinya dia memikirkan setelah Barcelona selesai gitu. Jadi udah ketahuan siapa juara dunianya, apakah dia, apakah Pecco Bagnaia. Pokoknya dia sudah menyelesaikan tahun 2024 ini dengan setidaknya dengan manis gitu lah. Mau jadi juara dunia nggak masalah, jadi juara kedua juga sebenarnya masalah sih. Nah, karena memang targetnya Jorge Martin adalah untuk bisa jadi juara dunia, karena saat ini Jorge Martin juga sebenarnya sadar Din, dia lagi ada di atas motor Ducati yang lagi superior banget di grade MotoGP. Dia pakai GP24 yang paling sempurna, dimana ini adalah spek pabrikan, dan bisa dibilang gue melihat now or never. Ini sudah berkali-kali gue sampaikan tentang apa yang harus dilakukan Jorge Martin di tahun 2024 ini, karena ini adalah tahun terakhir dia di Ducati. Maka mau tidak mau dia harus memanfaatkan momen ini untuk menjabat gelar juara dunia supaya dia bisa mengabadikan namanya di trofi MotoGP yang legendaris itu gitu loh. Nah, karena belum ada kepastian untuk dirinya ketika nanti pindah ke Aprilia bahwa akan mendapatkan spek motor yang sama superiornya seperti yang dia rasakan di Ducati selama 4 tahun ini di Pramac ya. Nah, karena kita ngeliat sendiri performa dari Alex Espargaro, lalu juga dari Maverick Viñales, ya mereka benar-benar angin-anginan. Kadang berada di depan, kadang ada di tengah, kadang juga di belakang, dan nggak jarang juga mereka beberapa kali dilosor. Belum lagi masih ada keluhan-keluhan soal motor Aprilia yang dikatakan tuh panas banget gitu ya sama Alex Espargaro, apalagi ketika lagi balapan di
Asia Tenggara yang iklimnya tropis. Bener-bener tuh motor berasa banget nguap, berasa banget hawa panasnya yang bikin para rider ini keganggu. Ditambah juga ketika motor itu terlalu overheat ataupun panas, dia nggak akan bisa punya performa yang begitu baik. Tapi kalau misalnya kita berkaca lagi pertama dari talentanya Jorge Martin, dia 4 tahun di motor Eropa dengan spesifikasi mesin V4, harusnya sih nggak begitu jauh untuk beradaptasi dengan mesin yang seperti itu, walaupun tentu ada perbedaan karakter-karakter dari antara Ducati dan juga dari Aprilia. Belum lagi dari riding style, aerodinamika, ini tentu akan membawa gaya balap baru sama Jorge Martin. Nah, tapi gue berkaca dengan apa yang dirasakan oleh Toprak Razgat Liogludin di Superbike ketika dia pindah dari Yamaha ke BMW, di mana pada saat itu BMW adalah salah satu tim yang bisa dibilang papan bawah lah di Superbike setahun atau 2 tahun sebelum Toprak masuk. Tetapi pada saat Toprak masuk, dia bisa bawa BMW sebagai salah satu motor tercepat di grid Superbike dan akhirnya bisa juara dunia dengan motor BMW yang sebelumnya nggak pernah menang ataupun jarang banget buat dapetin podium gitu. Nah, berkaca dari hal itu, jadi bukan hal yang tidak mungkin nantinya Jorge Martin bisa mencapai di posisi itu. Jorge Martin juga sebenarnya berkomentar bahwa di tahun 2025 nanti ya buat dia bisa lebih baik, bisa sama aja seperti sekarang atau bisa lebih buruk. Jadi benar mungkin Jorge Martin akan mencoba fokus dulu untuk menyelesaikan tahun 2024 ini, baru kemudian memikirkan itu semua setelah balapan di Barcelona ini selesai, apalagi ketika nantinya dia masuk ke sesi tes pramusim. Nah, di situ dia akan bisa menentukan feelingnya dia akan seperti apa, apakah akan happy, apakah akan ada, wah PR-nya berat nih buat di Aprilia segala macam. Tapi apa yang dilakukan oleh Jorge Martin untuk bisa fokus di tahun 2024 ini benar. Dia benar-benar fokus harus bisa memenangkan kejuaraan dunia yang memang udah dia idam-idamkan dari dulu, apalagi juga dia statusnya kan habis kecewa gitu ya sama Ducati setelah digantungin selama 3 kali mulai dari tahun 2022, 2023 sampai 2024 ini nggak dapat kepastian untuk pindah ke tim pabrikan Ducati. Ya akhirnya dia pindah ke Aprilia gitu, dan pindah ke Aprilia pun dia mengaku tidak menyesal karena sampai saat ini dia di Ducati pun walaupun sudah dinyatakan pindah untuk ke pabrikan lain di tahun 2025, Ducati tetap kasih support sama dia maksimal untuk memperebutkan gelar juara dunia ini. Nggak ada beda sama Ducati ngasih ke Pecco, yang bedanya status tim aja. Yang satu tim independen dengan source yang mungkin tidak terlalu besar, yang satu tim pabrikan yang mungkin punya SDM ataupun sumber daya finansial yang juga hampir unlimited. Bedanya hanya di situ, tetapi untuk pemberian motor lalu juga keinginan-keinginan yang dibutuhkan sama Jorge Martin tetap dikasihin ataupun diberikan, sehingga Jorge Martin juga tetap ngerasa confidence, dan ya mungkin ini waktu-waktu terakhir yang mungkin bisa dia rasain sebelum nantinya pindah ke Aprilia dengan tim yang baru yang mungkin udah kasih dia support juga dari sekarang untuk bisa, kalau misalnya lu juara 1 silahkan bawa nomor 1 tersebut ke grid Aprilia ataupun ke garasinya Aprilia, ditempel di motor Aprilia gitu. Tapi untuk kemenangan ya tetap tadi yang Sadria bilang bahwa Davide Tardosi bilang tetap akan bangga kok kalau Jorge Martin yang menang, toh dia menang juga karena pakai motor Ducati, di atas motor Ducati, dia salah satu anak didik Ducati. Dia juga dulu pindah dari KTM dari kontrak KTM untuk bisa pindah ke Ducati, dia harus bayar denda, penalti segala macam. Ya udah, itu menunjukkan bahwa memang Jorge Martin salah satu anak didik Ducati yang cukup loyal, walaupun Ducati tidak loyal sama dia. Ya tapi mereka nggak punya masalah serius, tidak punya masalah yang diperpanjang, ya berakhir baik-baik sih. Kira-kira gitu sih, Drin. Nah, tadi saya sempat tanya soal apa namanya persiapan buat nanti di Barcelona ya. Oke, nah buat di Barcelona sebenarnya buat Jorge Martin tinggal konsisten aja. Dia harus bisa menyesuaikan target-target yang udah dia bikin untuk terus konsisten, tidak membuat kesalahan, jaga gap sedekat mungkin sama Pecco Bagnaia. Syukur-syukur kalau misalnya Jorge Martin bisa posisi pertama di sprint race Barcelona nanti, dia udah bisa langsung kunci gelar juara dunia. Tapi dia perlu waspada dengan apa yang akan terjadi di lingkungan balapan, ya mulai dari ancaman
Enea Bastian ini yang memang udah dikasih tahu sama Peko untuk dimintakan bantuan, dan dia juga harus waspada dari Marc Marquez. Apalagi Jorge Martin bilang kalau dia sebenarnya nggak begitu kepikiran untuk bisa ngejar Peko Bagnaia, tapi dia cukup takut ketika dikejar sama Marc Marquez gitu. Itu kan lucu gitu, maksudnya ada sesuatu yang memang dia takuti atau dia segani dari seorang Marc Marquez, apakah karena figurnya kah, atau karena skillnya kah, apakah karena talenta dari Marc Marqueznya ketika bawa motor GP23, atau ancaman lain seperti misalnya dia takut ketabrak sama Marc Marquez atau apa nih, gue masih belum tahu, tapi itu disampaikan sama Jorge Martin kalau dia sebenarnya lebih merasa terancam ketika didekati sama Marc Marquez gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang harus mungkin disiasati oleh Jorge Martin, karena sebenarnya dibandingin Peko Bagnaia, Drin, gue melihat tekanan yang dialami sama Jorge Martin jauh lebih besar gitu. Oke lah, Peko juga besar gitu bebannya, dia harus bisa mempertahankan gelar juara dunia 3 kali berturut-turut dengan situasi yang ada saat ini, dan bahkan Ducati Lenovo juga udah terang-terangan untuk bisa membawa Peko Bagnaia juara dunia lagi. Tapi secara beban, baik itu mental, baik itu situasi, ini Jorge Martin yang paling berat bebannya, karena itu tadi, ini adalah tahun terakhirnya dia di Ducati, sekarang atau tidak sama sekali untuk mendapatkan gelar juara dunia. Lalu juga ini menjadi tahun terakhirnya Prima Pramac untuk kerjasama dengan Ducati. Jadi ketika Jorge Martin menang juara dunia, itu nggak cuma kemenangan bagi dia seorang diri, tapi juga buat timnya, hadiah buat timnya yang tahun depan juga udah mulai hengkang bersama dengan Yamaha. Dan ya tinggal lihat aja situasi nanti seperti apa. Semoga sih Jorge Martin benar-benar bisa mencapai targetnya, dan Peko Bagnaia juga bisa mencapai target yang dia miliki gitu. Kira-kira gitu, Drin. Tapi ya, bisa di cross check ya. Ini kalau nggak salah si Jorge Martin ini adalah kalau misalkan dia jadi juara dunia MotoGP 2024, si Jorge Martin ini menjadi pembalap pertama dari tim independen ya, atau tim satelit gitu ya, yang meraih juara dunia gitu ya. Ini menjadi salah satu, khususnya di MotoGP modern setelah era 500cc beralih ke 4 tak, ini adalah tim independen pertama yang bakalan memenangkan gelar juara dunia. Kalau misalnya tim independen yang finish di posisi pertama udah banyak lah gitu, tapi ini akan jadi tim independen pertama yang akan meraih gelar juara dunia di era MotoGP modern. Gitu sih, Dirin. Sebelum-sebelumnya memang belum ada ya, kalau misalkan cuma juara biasa ya oke, banyak gitu ya. Tadi juga kisahnya Toprak itu mengingatkan gue sama Valentino Rossi ternyata, yang waktu dulu dia pindah dari Honda ke Yamaha gitu. Yamaha. Iya, dari Yamaha yang dulunya dibilang apa motor jelek lah apa, sampai akhirnya dia bisa membuktikan gitu ya dengan juara dunia pakai Yamaha gitu. Itu agak mirip juga ya kisahnya Toprak sama Valentino Rossi. Dan tadi soal trofi itu ya, trofi MotoGP, gue punya cerita gini. Waktu kemarin yang pas gue ke MotoGP Sepang di tahun 2023, tapi bukan 2024 ini, itu kan gue dapet akses ya MotoGP VIP Village ya. Terus udah gitu ketika masuk ke VIP lounge ya sirkuit Sepang itu, gue nggak ngerti kalau ternyata itu ada trofi. Dan trofinya itu trofi beneran, alias trofi yang asli gitu. Gue pikir trofi replika aja gitu, dan gue hanya melewati itu, ngeliat sebentar, ya udah gitu. Padahal kalau misalkan itu gue tahu trofinya asli, wah itu gue bakalan mungkin bakal pegang, gue akan nge-review gitu. Dan gue akan liatin satu-satu nama-nama yang ada terukir di situ ya gitu. Ya itu kalau MotoGP udah 100 tahun bakal setinggi apa juga kan? Ukurannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ada perbedaan gitu ya, ada pro dan juga kontra. Ada yang bilang Martin ini jagonya sprint race gitu ya. Kalau Peko Bagnaia di main race gitu. Ini sebenarnya pro kontra kayak gini, Albi melihatnya seperti apa? Apakah benar ketika lo bakal jadi juara dunia, tapi kalau misalkan nggak ada sprint race ya pasti Peko gitu ya, atau menurut lo kayak gimana, Bi? Oke, gue ngeliat ini sebagai apa ya, pengandai-andaian daripada masing-masing fans gitu aja sih, Drin. Kalau misalnya nggak ada sprint race, Peko yang juara ya itu udah memang kenapa ada sprint race itu dibikin di tahun 2023 sampai 2024 ini, ya karena untuk bisa mendongkrak pengalaman
penonton MotoGP itu lebih meningkat lagi gitu kan, karena udah beberapa tahun terakhir Dorna bilang kan kesan ataupun pengalaman untuk nonton MotoGP ini trennya agak turun kayak gitu. Nah makanya dibuat ada sprint race, dan ditambah juga sprint race ini ketika diadakan juga akhirnya benar-benar memikat para penonton untuk nonton secara langsung. Jadi di hari Jumat Sabtu tuh kita nggak cuma sekedar ngelihat sesi free practice gitu aja, tapi juga ternyata ada hiburannya, yang mana ini bisa jadi salah satu treatment yang baik seperti yang dilakukan di MotoGP dengan dilakukannya ada 2 kali race dan juga 1 Super Pole race di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah sebenarnya yang dihadirkan sama Dorna ini adalah untuk memberikan pengalaman lebih lah bagi pembalap MotoGP. Jadi ketika akhirnya disanding-sandingkan dengan situasi saat ini untuk memperebutkan gelar juara dunia, itu menurut gue sebenarnya nggak fair gitu ya. Karena situasinya saat ini kan memang ya udah ada sprint race dan juga ada main race. Situasinya para pembalap ini harus menjalani total 38 balapan sepanjang tahun 2024 ini. Jadi dari 20 seri, itu artinya kan ada sprint race dan juga ada main race, total kan 40 ya kan harusnya. Nah sekarang kan sudah berjalan sekitar 38 balapan. Nah ya udah digabung aja gitu. Jadi kalau jangan disandingin lagi kayak misalnya ini Peko kalau misalnya nggak ada sprint race udah juara gitu. Ini Martin kalau nggak ada main race cuma sprint race doang udah juara, ya nggak bisa gitu juga gitu. Nah tapi emang kalau misalnya kita mau bicara data, Drin, di tahun 2024 ini walaupun Peko bisa dikatakan cukup superior di balapan utama ataupun main race dengan total raihan sekitar 10 kali kemenangan, tapi kalau kita lihat Jorge Martin, dia menang di Raja Sprint Race lah bisa dibilang kayak gitu. Untuk Jorge Martin total di sprint race dia 7 kali menang, sedangkan kalau misalnya dibandingin sama Pecco Bagnaia dia cuma 5 kali menang. Dan total podium secara menyeluruh setelah 38 race ini, mulai dari seri balapan pembuka sampai ke Sepang kemarin, Pecco itu total secara podium itu 27 podium, yaitu ada juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Nah, Jorge Martin ternyata secara data untuk keseluruhan total podium itu jauh lebih gede daripada yang didapatkan oleh Pecco Bagnaia, yaitu sekitar 30 kali podium, ya meliputi juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Nah, di mana untuk kalau tadi Pecco 10 kali kemenangan, Jorge Martin itu cuman 3 kali kemenangan di main race. Nah, kalau si Pecco sendiri tadi udah gue sampaikan bahwa dia cuman menang 5 kali di sprint race. Nah, sedangkan untuk Jorge Martin itu 7 kali menang di sprint race. Tapi secara konsistensi Jorge Martin ini totalnya 16 kali podium untuk di sprint race. Jadi walaupun dia cuman ngumpulin sekitar 7 kali kemenangan di sprint race, tapi untuk seluruhan sprint race dia 16 kali kemenangan. Nah gitu. Jadi benar-benar di tahun 2024 ini makanya Tardozzi bilang bahwa ini adalah salah satu tahun terbaiknya Pecco dengan 10 kali kemenangan, tapi juga sekaligus tahun terburuknya Pecco karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang didapatkan. Jadi kalau misalnya memang yang lagi dibahas sekarang, kalau misalnya nggak ada sprint race, Pecco yang juara dunia karena gap poinnya juga lumayan jauh gitu kan, sekitar 24 poin juga sama seperti statusnya sekarang. Ya menurut gue tuh nggak fair sih. Ya kita ikutin aja situasi yang ada saat ini, di mana memang MotoGP ini terdiri dari balapan sprint race dan juga terdiri dari balapan main race. Dan kalau misalnya ada yang bilang harusnya kejuaraannya dipisah antara juara sprint race dan juga juara main race gitu, itu juga nggak bisa. Nah untuk sprint race sendiri kan itu ada apa namanya kemenangannya sendiri kan, kayak T-Show Award apa segala macam, yaitu penghargaan bagi pemenang dari sprint race. Tapi untuk keseluruhan, untuk total raihan poin di MotoGP, ya itu adalah gabungan keduanya. Jadi ya ini untuk menunjukkan siapa yang tercepat, siapa yang terkuat, dan siapa yang paling konsisten bisa dinilai dari situ. Jadi menurut gua nggak ada yang perlu diperselisihi lagi, tinggal kita nikmatin aja, dan siapapun yang menang pada akhirnya kan bisa kita lihat dia adalah orang-orang yang benar-benar paling konsisten dan yang mentalnya paling berkembang sejauh ini. Kira-kira gitu sih, Drin. Ya, Bi, kalau misalkan kita lihat, memang kalau dari penentuan juara dunia itu adalah poinnya gitu ya, poin per poin yang dikumpulin untuk meraih championship atau kejuaraan dunianya. Jadi bukan siapa-siapa yang paling banyak dapet podium gitu. Meskipun nanti kalau misalkan seri kayak waktu kemarin Albi bilang, kemungkinan akan ada regulasi yang dikeluarkan gitu ya, siapa yang paling banyak menang di main race gitu. Tapi secara keseluruhan ketika dijelaskan sama Albi juga, ini apakah Martin jadi kingnya sprint race, kemudian
Peko Bagnaia di main race gitu. Dan secara keseluruhan gue juga setuju sama Albi melihatnya bahwa ini adalah hasil kumpulan poin gitu di antara sprint race dan juga main race. Sebelum kita tutup, ada lagi informasi yang pengen Albi sampaikan buat teman-teman? Sebenarnya masih banyak yang pengen disampaikan, tapi mungkin nggak akan gue persingkat aja. Jadi untuk battle di Barcelona nanti, masing-masing buat para pembalap diharapkan memang kita pengen kembali menyaksikan battle seperti dogfight yang terjadi di Sepang kemarin ya, Diren, antara Pecco sama Jorge Martin. Ini bisa mereka kasih atraksi-atraksi yang bagus. Nah, buat Jorge Martin yang harus diwaspadai adalah sebenarnya tim order dari Ducati itu sendiri, dalam arti kayak Pecco ke Enea Bastianini, Pecco ke Marc Marquez, atau bahkan teman-teman VR46 yang walaupun ada Morbidelli, lalu juga ada Luca Marini, dan juga ada pembalap kayak Fabio Di Gio yang ada di tim VR46 sendiri. Menurut gua nggak bisa banyak bantu karena ya tahu sendiri kan, pace motor mereka atau pace cara bawa motor mereka juga nggak secepat itu saat ini. Jadi ya kalau syukur-syukur mereka memang melesat di titik start sejak awal, ya mungkin bisa ngebantu lah gitu. Tapi kalau misalnya start mereka nggak bagus, ya mungkin akan menjadi sesuatu yang longgar bagi Jorge Martin untuk menghadapi Pecco Bagnaia. Wah, nggak ada bantuan nih kayak gitu. Tapi buat Pecco Bagnaia sendiri yang harus diwaspadai adalah khususnya di Barcelona nanti Alex Espargaro, Dream. Karena Alex Espargaro ini cukup kompeten juga di sirkuit Barcelona, tempat latihan dia sering banget, dan dia di tahun 2023 lalu juga unggul, walaupun Aprilia di tahun 2024 ini agak melempem. Tapi gue masih memperkirakan bahwa Alex Espargaro bakalan punya peran untuk kemenangannya Jorge Martin. Ini yang harus diwaspadai sama Pecco Bagnaia. Mungkin sekarang nggak digembar-gembor, tapi kita lihat nanti seperti apa nih kayak silent strategicalnya dari Jorge Martin dan juga Alex Espargaro. Siapa tahu nanti Alex Espargaro bisa ngejegal kah atau ngejagain Jorge Martin kah atau menghalangi Pecco Bagnaia kah, ini masih belum tahu, tapi benar-benar itu harus diwaspadai. Apalagi beberapa Spaniard yang ada di balik Jorge Martin, mulai dari Alex Rins, lalu juga Pedro Acosta, Joan Mir mungkin karena salam satu Andorra gitu kan. Ini juga harus diwaspadai oleh Pecco Bagnaia. Tadi mungkin gue belum sempat sampaikan bahwa ada grup-grup ini gitu di MotoGP yang benar-benar harus diwaspadai oleh masing-masing pembalap, antara The Italian sama The Spaniard. Walaupun saat ini Marc Marquez berada di motor Ducati, tapi ingat dia adalah seorang Spaniard. Nah, ini kita nggak tahu arahnya akan seperti apa. Jadi benar-benar kalau kita mau lihat balapan pure, ya tentu balapannya antara Pecco sama Jorge Martin aja. Tapi kalau kita mau lihat balapan strategi, harap mempersiapkan diri untuk melihat peran-peran daripada pembalap-pembalap yang ada di season finale nanti. Nah, karena kalau gue melihat secara pribadi, Drin, antara Pecco dan juga Jorge Martin sebenarnya adalah pembalap benar-benar murni gitu. Jadi mereka benar-benar ngandelin fisik dan talenta mereka untuk balap, tapi tidak menggunakan psikologis. Beda sama Valentino Rossi dulu, lalu juga ada Jorge Lorenzo, ada Marc Marquez, ada Casey Stoner yang memang benar-benar mainin sisi psikologisnya gitu. Jadi ingat di tahun 2008 pada saat Rossi sama Casey Stoner juga lagi memperebutkan gelar juara dunia, itu di Laguna Seca ya kan, yang ada tikungan corkscrew-nya itu kan Valentino Rossi mainin cywarnya dia gitu. Dia sebenarnya punya pace yang begitu bagus, tapi dia kayak pengen bikin mentalnya Casey Stoner tuh goyah gitu. Sampai akhirnya kan ada sesi momen corkscrew, lalu juga akhirnya si Rossi juga bikin late braking yang bikin si Stoner kagok, akhirnya dia jatuh. Terus juga di tahun 2015 kita lihat fight antara Marc Marquez dan juga Valentino Rossi yang akhirnya ada Sepp Pangkles, yang akhirnya juga di tahun tersebut dimenangkan oleh Jorge Lorenzo. Kayak gitu-gitu tuh benar-benar ada cywarnya gitu. Nah, tapi untuk di tahun 2024 ini karena Pecco itu masih pembalap yang bisa dibilang muda, Jorge Martin juga pembalap muda dengan minim pengalaman, ya mereka masih balapan murni gitu. Jadi sehingga strategi-strategi atau cywer-cywer ini mungkin akan dimainkan oleh beberapa orang-orang yang ada di sekitar ataupun yang ada di belakangnya. Mungkin ini yang bakal jadi seru di sesi balapan Barcelona nanti. Kira-kira gitu sih yang mau gue tambahin. Oke, terima kasih banyak Albi atas informasinya untuk episode kali ini. Nanti kita akan ada lagi ya after race mungkin di abis balapan MotoGP Barcelona. Nanti kita akan tahu siapa yang akan menjadi juara dunia MotoGP 2024.
di tanggal 17 November 2024. Untuk sementara itu dulu teman-teman, Sobat After Rest untuk kali ini. Semoga informasi dari gue dan juga Albi bermanfaat gitu ya Bi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel Sabrina Evanalia di podcastnya After Rest gitu. Dadah semuanya.